gelap. Menanggapi ini, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, Garuda IKN terbuat dari bilah-bilah perunggu nanti menjadi hijau cerah. Menurut Pak Nyoman Nuarta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebab, bahannya dari perunggu sehingga itu kan perunggu dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK. Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN jangka panjang, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin meluruskan persepsi negatif mistis dan santet di Kalimantan. Namun Kalimantan sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dia mengaku pernah mengalaminya, jadi tak hanya di Kalimantan, di Banten, Banyuwangi di mana ada. Jadi tergantung persepsi, tetapi soal Garuda IKN tidak seperti itu. Komentar keras datang dari pakar telematika Roy Suryo mengatakan, banyak warganet yang menyatakan, Garuda IKN mirip Istana Lord Voldemort, seorang tokoh di film Harry Potter, tokoh ciptaan J.K. Rowling di novelnya terbitan 1997 hingga 2007. Ia menilai, dari sisi desain, bangunan berbentuk burung tak 100% orisinal. Sebab, patung burung raksasa sebelumnya ada di Jatayu Earth Center, negara bagian Kerala India. Lebih kecil karena ukuran panjang 61 meter, dan lebar sayap 45 meter, meski lebih kecil. Namun, patung karya seniman India Rajiv Anchal ini memiliki makna perjuangan, menceritakan kisah Ramayana di mana Jatayu berjuang melawan Rahwana menyelamatkan Sinta, namun ia kalah dan tinggal satu sayapnya. Sementara IKN dibuat dengan ukuran 177 meter, lengkungan sepanjang 239 meter dan tinggi 77 meter, total bobot patung 1.398,3 ton. Menurut Roy Suryo mengutip dari pendapat warganet belum ada penjelasan tentang maknanya. Apalagi kalau mau dikatakan, Istana Rakyat, sebagaimana konsepnya semula. Kalau ingin Istana Garuda IKN bermartabat, seharusnya memang mau introspeksi diri agar jangan bisa disebut, rumah Voldemort, terlalu, tandas Roy Suryo. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Terkait dengan persiapan upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN, muncul kabar bahwa pemerintah menyewa 1.000 mobil mewah untuk para tamu undangan. Mengenai hal ini, Istana memberikan bantahannya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan pada Rabu 7 Agustus mengatakan, Istana tak pernah menyewa 1.000 unit mobil Alphard di IKN untuk para tamu. Heru mengatakan untuk akomodasi para tamu, Istana menyiapkan bus yang nantinya akan digunakan oleh para tamu undangan mulai dari gubernur, kapolda, hingga pangdam. Kendaraan bus dipilih karena terbatasnya infrastruktur di IKN dari Balikpapan, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Dikatakan oleh Heru bahwa pemerintah melarang tamu dan para ASN untuk membawa kendaraan pribadi menuju IKN. Pemerintah pun hanya membutuhkan 30 mobil yang digunakan untuk rombongan presiden. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan anggaran penyewaan bus ditanggung oleh negara. Terkait kabar harga sewa mobil per unit oleh warga lokal yang mencapai 25 juta rupiah per hari, Pratikno mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia memastikan pihaknya tidak menggunakan jasa penyewaan lokal. Kegiatan upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang dipastikan hanya dihadiri oleh para tamu undangan saja. Sementara itu untuk warga lokal belum diperbolehkan untuk mengikuti upacara secara langsung. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada Selasa 6 Agustus mengatakan hanya tokoh masyarakat daerah setempat yang diundang dan bisa datang langsung ke istana di IKN.
Meski begitu, Pemprov Kaltim akan menyediakan live streaming sehingga kemerihan tetap dapat dinikmati. Rencananya live streaming ini akan ditayangkan di Pentas City Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda. Adapun total ada 1.000 undangan untuk masing-masing upacara di pagi dan sore hari. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya Selasa 6 Agustus mengungkapkan pemerintah lebih memprioritaskan warga lokal sebagai peserta upacara. Hal ini mempertimbangkan terbatasnya tempat dan fasilitas di IKN. Pernyataan Pratikno ini merespons antusiasme sejumlah pihak yang mengajukan izin agar bisa hadir saat upacara. Pratikno berujar, jika mengundang tamu dari luar daerah akan memerlukan dukungan logistik tambahan. Pratikno mengungkapkan, tidak semua menteri akan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dijelaskan olehnya, kehadiran para menteri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pengalaman penyelenggaraan upacara sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga membantah kabar yang menyebut istana menyewa 1.000 mobil Alphard untuk para tamu. Ia berujar pemerintah akan memfasilitasi transportasi berupa bus menuju tempat upacara. Kendaraan bus dipilih karena jalur transportasi dari Balikpapan menuju IKN yang terbatas, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Pembangunan IKN hingga kini terus disorot oleh masyarakat, khususnya bangunan Istana Garuda IKN. Netizen menilai penampakan Istana Garuda berbeda jauh dari desain awal yang berwarna hijau. Bahkan netizen menyebut penampakan Istana Garuda IKN suram seperti kelelawar. Merespons kritikan tersebut, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono pada Selasa 6 Agustus menjelaskan, bangunan Istana Garuda terbuat dari bilah-bilah perunggu yang akan teroksidasi sehingga warnanya berubah jadi hijau cerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari perancang Istana IKN Inyoman Nuarta. Lebih lanjut, Basuki berujar bahwa bagian sayap Istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal yang berwarna cerah. Meski menyebut akan terjadi oksidasi, namun Basuki tak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam kesempatan terpisah, Basuki mengatakan bahwa Istana Garuda sebagai simbol kemandirian bangsa Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, istana yang ada di Jakarta merupakan peninggalan kolonial Belanda. Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto saat meninjau pembangunan Istana Negara di IKN Rabu 7 Agustus. Menurut Hadi, pembangunan istana kini sudah mencapai lebih dari 90%.
Tinggal menghitung hari menuju gelaran upacara HUT ke-79 RI di IKN. Terkait hal tersebut, fasilitas dan sarana di IKN disebut sudah siap untuk menyambut para tamu undangan. Ketua Satgas Pembangunan IKN, Dani Suma Dilaga, dalam keterangan pada Kamis 8 Agustus mengatakan untuk upacara, lapangan dan istana negara sudah siap 100%. Bahkan, panggung hormatan untuk upacara juga sudah dipersiapkan. Pun sama halnya dengan air bersih yang kini sudah mengaliri istana hingga kantor-kantor. Menurut Dani, sumber air berasal dari Bendungan Sepaku dan Indeks Sepaku. Terkait upacara ini akan direncanakan dilakukan kirap bendera pusaka merah putih dari Monas menuju IKN yang digelar pada Sabtu 10 Juli pukul 8 pagi. Nah, itu ya, yang jalur itu tadi, itu kemarin baru dilihat. Jadi, terutama Istana Negara dan juga lapangan upacara sudah betul-betul siap. Bahkan panggung sudah disiapkan, sudah disiapkan untuk acara 17 Agustus tersebut. Sudah disiapkan. Pak, untuk kirap sendiri Pak di tanggal 7, rencananya kan tanggal 10 Agustus. Iya, ya. Itu teknisnya mungkin bisa dijelaskan singkat seperti apa sih Pak? Saya kurang ini ya, tapi tentu saja kirap ini kan akan datang. Itu dari Jakarta, kemudian dari mendarat di Bandara Sebinggan, kemudian nanti melalui jalan tol dan menuju sini. Di saat kita sambut lah. Jadi kirap bendera pusaka itu. Jadi datang dari Jakarta, di sana kirap juga di Jakartanya. Kemudian ke Bandara Halim, kemudian Bandara Sebinggan, dari Bandara Sebinggan menuju IKN melalui tol. Berarti di dua tempat secara bersamaan ya Pak ya? Iya. Langsung barengan gitu ya? Dari Jakarta menuju ke sini. Ini kan Pak, saluran air di IKN ini kan diklaim sudah bisa digunakan. Nah, sejauh ini sudah bisa dialirkan kemana saja Pak? Sudah, ini sudah, baru saya mengecek tadi sudah mulai masuk ke rumah istana, ke kantor-kantor, kemudian ke taman, ke rumah-rumah. Sudah secara bertahap masuk ya, insya Allah nanti sudah masuk semua ke persil-persil yang ada. Mengenai pasokan air sendiri itu sumbernya dari mana dan apa lancar atau tidak? Ya, ada 2 sumber air baku yang kita siapkan, yaitu Bendungan Besar, Sepaku Semoy, dan Inteks Sepaku. Inteks Sepaku itu kayak kolam ya, Sungai Sepaku kita ini kan. Dua-duanya mempunyai kapasitas bendungan itu 2.500 liter per detik. Terus inteks paku itu sekitar 3.000 liter per detik. Saat ini kita gunakan yang inteks paku. Cukup itu untuk diproses oleh instalasi pengolahan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Heboh Garuda IKN terkesan mistis, mirip kelelawar, begini kata Basuki dan Roy Suryo. Bentuk Garuda raksasa IKN atau Istana Garuda IKN menjadi viral. Netizen menilai, terlihat suram dan lebih mirip burung mistis. Bahkan, sekilas mirip kelelawar dan bernuansa horor, apalagi warga Garuna yang menunduk berwarna gelap. Menanggapi ini, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, Garuda IKN terbuat dari bilah-bilah perunggu nanti menjadi hijau cerah. Menurut Pak Nyoman Nuarta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebab, bahannya dari perunggu sehingga untuk menunggu proses oksidasinya butuh waktu. Itu kan perunggu dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK. Kan ini IKN jangka panjang, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin meluruskan persepsi negatif mistis dan santet di Kalimantan. Namun Kalimantan sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dia mengaku pernah mengalaminya, jadi tak hanya di Kalimantan, di Banten, Banyuwangi di mana ada. Jadi tergantung persepsi, tetapi soal Garuda IKN tidak seperti itu. Komentar keras datang dari pakar telematika Roy Suryo mengatakan, banyak warganet yang menyatakan, Garuda IKN mirip Istana Lord Voldemort, seorang tokoh di film Harry Potter, tokoh ciptaan J.K. Rowling di novelnya terbitan 1997 hingga 2007. Ia menilai, dari sisi desain, bangunan berbentuk burung tak 100% orisinal.
Sebab, patung burung raksasa sebelumnya ada di Jatayu Earth Center, negara bagian Kerala India. Lebih kecil karena ukuran panjang 61 meter, dan lebar sayap 45 meter, meski lebih kecil. Namun, patung karya seniman India Rajiv Anchal ini memiliki makna perjuangan, menceritakan kisah Ramayana di mana Jatayu berjuang melawan Rahwana menyelamatkan Sinta, namun ia kalah dan tinggal satu sayapnya. Sementara IKN dibuat dengan ukuran 177 meter, lengkungan sepanjang 239 meter dan tinggi 77 meter, total bobot patung 1.398,3 ton. Menurut Roy Suryo mengutip dari pendapat warganet belum ada penjelasan tentang maknanya. Apalagi kalau mau dikatakan, istana rakyat, sebagaimana konsepnya semula. Kalau ingin istana Garuda IKN bermartabat, seharusnya memang mau introspeksi diri agar jangan bisa disebut rumah Voldemort, terlalu, tandas Roy Suryo. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Terkait dengan persiapan upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN, muncul kabar bahwa pemerintah menyewa 1.000 mobil mewah untuk para tamu undangan. Mengenai hal ini, Istana memberikan bantahannya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan pada Rabu 7 Agustus mengatakan, Istana tak pernah menyewa 1.000 unit mobil Alphard di IKN untuk para tamu. Heru mengatakan untuk akomodasi para tamu, Istana menyiapkan bus yang nantinya akan digunakan oleh para tamu undangan mulai dari gubernur, kapolda, hingga pangdam. Kendaraan bus dipilih karena terbatasnya infrastruktur di IKN dari Balikpapan, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Dikatakan oleh Heru bahwa pemerintah melarang tamu dan para ASN untuk membawa kendaraan pribadi menuju IKN. Pemerintah pun hanya membutuhkan 30 mobil yang digunakan untuk rombongan presiden. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan anggaran penyewaan bus ditanggung oleh negara. Terkait kabar harga sewa mobil per unit oleh warga lokal yang mencapai 25 juta rupiah per hari, Pratikno mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia memastikan pihaknya tidak menggunakan jasa penyewaan lokal. Kegiatan upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang dipastikan hanya dihadiri oleh para tamu undangan saja. Sementara itu untuk warga lokal belum diperbolehkan untuk mengikuti upacara secara langsung. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada Selasa 6 Agustus mengatakan hanya tokoh masyarakat daerah setempat yang diundang dan bisa datang langsung ke istana di IKN. Meski begitu, Pemprov Kaltim akan menyediakan live streaming sehingga kemerihan tetap dapat dinikmati. Rencananya live streaming ini akan ditayangkan di Pentas City Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda. Adapun total ada 1.000 undangan untuk masing-masing upacara di pagi dan sore hari. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya Selasa 6 Agustus mengungkapkan pemerintah lebih memprioritaskan warga lokal sebagai peserta upacara. Hal ini mempertimbangkan terbatasnya tempat dan fasilitas di IKN. Pernyataan Pratikno ini merespons antusiasme sejumlah pihak yang mengajukan izin agar bisa hadir saat upacara. Pratikno berujar, jika mengundang tamu dari luar daerah akan memerlukan dukungan logistik tambahan.
Biaya upacara HUT RI tahun ini dipastikan membengkak dari tahun lalu. Pasalnya untuk kali pertama dilaksanakan di 2 tempat sekaligus, yakni di IKN dan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pada Selasa 6 Agustus tidak mengetahui pasti kenaikan anggaran pada pelaksanaan upacara tahun ini. Meski begitu, Pratikno mengklaim kenaikan anggarannya tidak signifikan. Namun, Pratikno tak bisa menjelaskan secara detail mengenai kenaikan anggaran kegiatan upacara HUT RI ini. Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan tidak semua menteri akan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dijelaskan olehnya, kehadiran para menteri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pengalaman penyelenggaraan upacara sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga membantah kabar yang menyebut Istana menyewa 1.000 mobil Alphard untuk para tamu. Ia berujar pemerintah akan memfasilitasi transportasi berupa bus menuju tempat upacara. Kendaraan bus dipilih karena jalur transportasi dari Balikpapan menuju IKN yang terbatas, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Pembangunan IKN hingga kini terus disorot oleh masyarakat, khususnya bangunan Istana Garuda IKN. Netizen menilai penampakan Istana Garuda berbeda jauh dari desain awal yang berwarna hijau. Bahkan netizen menyebut penampakan Istana Garuda IKN suram seperti kelelawar. Merespons kritikan tersebut, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono pada Selasa 6 Agustus menjelaskan, bangunan Istana Garuda terbuat dari bilah-bilah perunggu yang akan teroksidasi sehingga warnanya berubah jadi hijau cerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari perancang Istana IKN, Inyoman Nuarta. Lebih lanjut, Basuki berujar bahwa bagian sayap Istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal yang berwarna cerah. Meski menyebut akan terjadi oksidasi, namun Basuki tak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam kesempatan terpisah, Basuki mengatakan bahwa Istana Garuda sebagai simbol kemandirian bangsa Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, istana yang ada di Jakarta merupakan peninggalan kolonial Belanda. Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto saat meninjau pembangunan Istana Negara di IKN Rabu 7 Agustus. Menurut Hadi, pembangunan istana kini sudah mencapai lebih dari 90%. Tinggal menghitung hari menuju gelaran upacara HUT ke-79 RI di IKN. Terkait hal tersebut, fasilitas dan sarana di IKN disebut sudah siap untuk menyambut para tamu undangan. Ketua Satgas Pembangunan IKN, Dani Suma Dilaga, dalam keterangan pada Kamis 8 Agustus mengatakan untuk upacara, lapangan dan Istana Negara sudah siap 100%. Bahkan, panggung hormatan untuk upacara juga sudah dipersiapkan. Pun sama halnya dengan air bersih yang kini sudah mengaliri istana hingga kantor-kantor. Menurut Dani, sumber air berasal dari Bendungan Sepaku dan Indeks Sepaku. Terkait upacara ini akan direncanakan dilakukan kirap bendera pusaka merah putih dari Monas
menuju IKN yang digelar pada Sabtu 10 Juli pukul 8 pagi. Nih, Pak, nanti pada saat Nah, itu ya, yang jalur itu tadi, itu kemarin baru dilihat. Jadi, terutama Istana Negara dan juga lapangan Pacu sudah betul-betul siap. Bahkan panggung sudah disiapkan, sudah disiapkan untuk acara 17 Agustus tersebut. Sudah disiapkan. Pak, untuk kirap sendiri Pak di tanggal 7, rencananya kan tanggal 10 Agustus. Iya, iya. Itu teknisnya mungkin bisa dijelaskan singkat seperti apa sih Pak? Saya kurang ini ya, tapi tentu saja kirap ini kan akan datang. Itu dari Jakarta, kemudian dari mendarat di Bandara Sebinggan, kemudian nanti melalui jalan tol dan menuju sini. Di saat kita sambut lah. Jadi kirap bendera pusaka itu. Jadi datang dari Jakarta, di sana kirap juga di Jakartanya. Kemudian ke Bandara Halim, kemudian Bandara Sebinggan, dari Bandara Sebinggan menuju IKN melalui tol. Berarti di dua tempat secara bersamaan ya Pak ya? Iya, langsung maksudnya langsung. Langsung barengan gitu ya? Dari Jakarta menuju ke sini kirapnya. Oh, Ya, menuju sini. Ini kan Pak, saluran air di IKN ini kan diklaim sudah bisa digunakan. Nah, sejauh ini sudah bisa dialirkan kemana saja Pak? Ini sudah, baru saya mengecek tadi sudah mulai masuk ke rumah istana, ke kantor-kantor, kemudian ke taman, ke rumah-rumah. Sudah secara bertahap masuk ya, insya Allah nanti sudah masuk semua ke persil-persil yang ada. Mengenai pasokan air sendiri itu sumbernya dari mana dan apa lancar atau tidak? Ya, ada 2 sumber air baku yang kita siapkan, yaitu Bendungan Besar, Sepaku Semoy, dan Intake Sepaku. Intake Sepaku itu kayak kolam ya, Sungai Sepaku kita inikan. Dua-duanya mempunyai kapasitas bendungan itu 2.500 liter per detik. Terus intake Sepaku itu sekitar 3.000 liter per detik. Saat ini kita gunakan yang intake Sepaku, cukup itu untuk diproses oleh instalasi pengolahan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Heboh Garuda IKN terkesan mistis, mirip kelelawar, begini kata Basuki dan Roy Suryo. Bentuk Garuda raksasa IKN atau Istana Garuda IKN menjadi viral. Netizen menilai, terlihat suram dan lebih mirip burung mistis. Bahkan, sekilas mirip kelelawar dan bernuansa horor, apalagi warga Garuna yang menunduk berwarna gelap. Menanggapi ini, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, Garuda IKN terbuat dari bilah-bilah perunggu nanti menjadi hijau cerah. Menurut Pak Nyoman Nuarta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebab, bahannya dari perunggu sehingga untuk menunggu proses oksidasinya butuh waktu. Itu kan perunggu dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK. Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN jangka panjang, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin meluruskan persepsi negatif mistis dan santet di Kalimantan. Namun Kalimantan sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dia mengaku tak hanya di Kalimantan, di Banten, Banyuwangi di mana ada. Jadi tergantung persepsi, tetapi soal Garuda IKN tidak seperti itu. Komentar keras datang dari pakar telematika Roy Suryo mengatakan, banyak warganet yang menyatakan, Garuda IKN mirip Istana Lord Voldemort, seorang tokoh di film Harry Potter, tokoh ciptaan J.K. Rowling di novelnya terbitan 1997 hingga 2007. Ia menilai, dari sisi desain, bangunan berbentuk burung tak 100% orisinal. Sebab, patung burung raksasa sebelumnya ada di Jatayu Earth Center, negara bagian Kerala India. Lebih kecil karena ukuran panjang 61 meter, dan lebar sayap 45 meter, meski lebih kecil. Namun, patung karya seniman India Rajiv Anchal ini memiliki makna perjuangan, menceritakan kisah Ramayana di mana Jatayu berjuang melawan Rahwana menyelamatkan Sinta, namun ia kalah dan tinggal satu sayapnya. Sementara IKN dibuat dengan ukuran 177 meter, lengkungan sepanjang 239 meter dan tinggi 77 meter, total bobot patung 1.398,3 ton. Menurut Roy Suryo mengutip dari pendapat warganet belum ada penjelasan tentang maknanya. Apalagi kalau mau dikatakan, istana rakyat, sebagaimana konsepnya semula.
Kalau ingin Istana Garuda IKN bermartabat, seharusnya memang mau introspeksi diri agar jangan bisa disebut rumah Voldemort. Terlalu, tandas Roy Suryo. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Terkait dengan persiapan upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN, muncul kabar bahwa pemerintah menyewa 1.000 mobil mewah untuk para tamu undangan. Mengenai hal ini, Istana memberikan bantahannya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan pada Rabu 7 Agustus mengatakan, Istana tak pernah menyewa 1.000 unit mobil Alphard di IKN untuk para tamu. Heru mengatakan untuk akomodasi para tamu, Istana menyiapkan bus yang nantinya akan digunakan oleh para tamu undangan mulai dari gubernur, kapolda, hingga pangdam. Kendaraan bus dipilih karena terbatasnya infrastruktur di IKN dari Balikpapan. Terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Dikatakan oleh Heru bahwa pemerintah melarang tamu dan para ASN untuk membawa kendaraan pribadi menuju IKN. Pemerintah pun hanya membutuhkan 30 mobil yang digunakan untuk rombongan presiden. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan anggaran penyewaan bus ditanggung oleh negara. Terkait kabar harga sewa mobil per unit oleh warga lokal yang mencapai 25 juta rupiah per hari, Pratikno mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia memastikan pihaknya tidak menggunakan jasa penyewaan lokal. Kegiatan upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang dipastikan hanya dihadiri oleh para tamu undangan saja. Sementara itu untuk warga lokal belum diperbolehkan untuk mengikuti upacara secara langsung. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada Selasa 6 Agustus mengatakan hanya tokoh masyarakat daerah setempat yang diundang dan bisa datang langsung ke istana di IKN. Meski begitu, Pemprov Kaltim akan menyediakan live streaming sehingga kemerihan tetap dapat dinikmati. Rencananya live streaming ini akan ditayangkan di Pentas City Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda. Adapun total ada 1.000 undangan untuk masing-masing upacara di pagi dan sore hari. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya Selasa 6 Agustus mengungkapkan pemerintah lebih memprioritaskan warga lokal sebagai peserta upacara. Hal ini mempertimbangkan terbatasnya tempat dan fasilitas di IKN. Pernyataan Pratikno ini merespons antusiasme sejumlah pihak yang mengajukan izin agar bisa hadir saat upacara. Pratikno berujar, jika mengundang tamu dari luar daerah akan memerlukan dukungan logistik tambahan. Biaya upacara HUT RI tahun ini dipastikan membengkak dari tahun lalu. Pasalnya untuk kali pertama, upacara akan dilaksanakan di 2 tempat sekaligus, yakni di IKN dan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pada Selasa 6 Agustus tidak mengetahui pasti kenaikan anggaran pada pelaksanaan upacara tahun ini. Meski begitu, Pratikno mengklaim kenaikan anggarannya tidak signifikan. Namun, Pratikno tak bisa menjelaskan secara detail mengenai kenaikan anggaran kegiatan upacara HUT RI ini. Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan
tidak semua menteri akan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dijelaskan olehnya, kehadiran para menteri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pengalaman penyelenggaraan upacara sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga membantah kabar yang menyebut istana menyewa 1.000 mobil Alphard untuk para tamu. Ia berujar pemerintah akan memfasilitasi transportasi berupa bus menuju tempat upacara. Kendaraan bus dipilih karena jalur transportasi dari Balikpapan menuju IKN yang terbatas, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Pembangunan IKN hingga kini terus disorot oleh masyarakat, khususnya bangunan Istana Garuda IKN. Netizen menilai penampakan Istana Garuda berbeda jauh dari desain awal yang berwarna hijau. Bahkan netizen menyebut penampakan Istana Garuda IKN suram seperti kelelawar. Merespons kritikan tersebut, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono pada Selasa 6 Agustus menjelaskan, bangunan Istana Garuda terbuat dari bilah-bilah perunggu yang akan teroksidasi sehingga warnanya berubah jadi hijau cerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari perancang Istana IKN, Inyoman Nuarta. Lebih lanjut, Basuki berujar bahwa bagian sayap Istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal yang berwarna cerah. Meski menyebut akan terjadi oksidasi, namun Basuki tak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam kesempatan terpisah, Basuki mengatakan bahwa Istana Garuda sebagai simbol kemandirian bangsa Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, istana yang ada di Jakarta merupakan peninggalan kolonial Belanda. Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto saat meninjau pembangunan Istana Negara di IKN Rabu 7 Agustus. Menurut Hadi, pembangunan istana kini sudah mencapai lebih dari 90%. Tinggal menghitung hari menuju gelaran upacara HUT ke-79 RI di IKN. Terkait hal tersebut, fasilitas dan sarana di IKN disebut sudah siap untuk menyambut para tamu undangan. Ketua Satgas Pembangunan IKN, Dani Suma Dilaga, dalam keterangan pada Kamis 8 Agustus mengatakan untuk upacara, lapangan dan Istana Negara sudah siap 100%. Bahkan, panggung hormatan untuk upacara juga sudah dipersiapkan. Pun sama halnya dengan air bersih yang kini sudah mengaliri istana hingga kantor-kantor. Menurut Dani, sumber air berasal dari Bendungan Sepaku dan Indeks Sepaku. Terkait upacara ini akan direncanakan dilakukan kirap bendera pusaka merah putih dari Monas menuju IKN yang digelar pada Sabtu 10 Juli pukul 8 pagi. Nih, Pak, nanti pada saat Nah, itu ya, yang jalur itu tadi, itu kemarin baru dilihat. Jadi, terutama Istana Negara dan juga lapangan upacara sudah betul-betul siap. Bahkan panggung sudah disiapkan, sudah
sudah disiapkan untuk acara 17 Agustus tersebut. Sudah insya Allah. Pak, untuk kirap sendiri Pak di tanggal 7, rencananya kan tanggal 10 Agustus. Ya, ya. Itu teknisnya mungkin bisa dijelaskan singkat seperti apa sih Pak? Ya, saya kurang ini ya, tapi tentu saja kirap ini kan akan datang. Itu dari Jakarta, kemudian dari mendarat di Bandara Sebinggan, kemudian nanti melalui jalan tol dan menuju sini. Di saat kita sambut lah. Jadi kirap bendera pusaka itu. Jadi datang dari Jakarta, di sana kirap juga di Jakartanya. Kemudian ke Bandara Halim, kemudian Bandara Sebinggan, dari Bandara Sebinggan menuju IKN melalui tol. Berarti di dua tempat secara bersamaan ya Pak ya? Iya, langsung maksudnya langsung barengan gitu ya? Dari Jakarta menuju ke sini kirapnya. Oh, Iya, menuju sini. Ini kan Pak, saluran air di IKN ini kan diklaim sudah bisa digunakan. Nah, sejauh ini sudah bisa dialirkan kemana saja Pak? Ini sudah baru saya mengecek tadi sudah mulai masuk ke rumah istana, ke kantor-kantor, kemudian ke taman, ke rumah-rumah. Sudah secara bertahap masuk ya, insya Allah nanti sudah masuk semua ke persil-persil yang ada. Mengenai pasokan air sendiri itu sumbernya dari mana dan apa lancar atau tidak? Ya, ada 2 sumber air baku yang kita siapkan, yaitu bendungan besar Sepaku Semoy dan Intake Sepaku. Intake Sepaku itu kayak kolam ya, Sungai Sepaku kita inikan. Dua-duanya mempunyai kapasitas bendungan itu 2.500 liter per detik. Terus intake Sepaku itu sekitar 3.000 liter per detik. Saat ini kita gunakan yang intake Sepaku, cukup itu untuk diproses oleh instalasi pengolahan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Heboh Garuda IKN terkesan mistis, mirip kelelawar, begini kata Basuki dan Roy Suryo. Bentuk Garuda raksasa IKN atau Istana Garuda IKN menjadi viral. Netizen menilai, terlihat suram dan lebih mirip burung mistis. Bahkan, sekilas mirip kelelawar dan bernuansa horor, apalagi warga Garuna yang menunduk berwarna gelap. Menanggapi ini, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, Garuda IKN terbuat dari bilah-bilah perunggu nanti menjadi hijau cerah. Menurut Pak Nyoman Nuarta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebab, bahannya dari perunggu sehingga untuk menunggu proses oksidasinya butuh waktu. Itu kan perunggu dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK. Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN jangka panjang, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin meluruskan persepsi negatif mistis dan santet di Kalimantan. Namun Kalimantan sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dia mengaku pernah mengalaminya, jadi tak hanya di Kalimantan, di Banten, Banyuwangi di mana ada. Jadi tergantung persepsi, tetapi soal Garuda IKN tidak seperti itu. Komentar keras datang dari pakar telematika Roy Suryo mengatakan, banyak warganet yang menyatakan, Garuda IKN mirip Istana Lord Voldemort, seorang tokoh di film Harry Potter, tokoh ciptaan J.K. Rowling di novelnya terbitan 1997 hingga 2007. Ia menilai, dari sisi desain, bangunan berbentuk burung tak 100% orisinal. Sebab, patung burung raksasa sebelumnya ada di Jatayu Earth Center, negara bagian Kerala India. Lebih kecil karena ukuran panjang 61 meter, dan lebar sayap 45 meter, meski lebih kecil. Namun, patung karya seniman India Rajiv Anchal ini memiliki makna perjuangan, menceritakan kisah Ramayana di mana Jatayu berjuang melawan Rahwana menyelamatkan Sinta, namun ia kalah dan tinggal satu sayapnya. Sementara IKN dibuat dengan ukuran 177 meter, lengkungan sepanjang 239 meter dan tinggi 77 meter, total bobot patung 1.398,3 ton. Menurut Roy Suryo mengutip dari pendapat warganet belum ada penjelasan tentang maknanya. Apalagi kalau mau dikatakan, istana rakyat, sebagaimana konsepnya semula. Kalau ingin istana Garuda IKN bermartabat, seharusnya memang mau introspeksi diri agar jangan bisa disebut, rumah Voldemort, terlalu, tandas Roy Suryo. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Terkait dengan persiapan upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN, muncul kabar bahwa pemerintah
menyewa 1.000 mobil mewah untuk para tamu undangan. Mengenai hal ini, Istana memberikan bantahannya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan pada Rabu 7 Agustus mengatakan, Istana tak pernah menyewa 1.000 unit mobil Alphard di IKN untuk para tamu. Heru mengatakan untuk akomodasi para tamu, Istana menyiapkan bus yang nantinya akan digunakan oleh para tamu undangan mulai dari gubernur, Kapolda, hingga Pangdam. Kendaraan bus dipilih karena terbatasnya infrastruktur di IKN dari Balikpapan, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Dikatakan oleh Heru bahwa pemerintah melarang tamu dan para ASN untuk membawa kendaraan pribadi. Kegiatan upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang dipastikan hanya dihadiri oleh para tamu undangan saja. Sementara itu untuk warga lokal belum diperbolehkan untuk mengikuti upacara secara langsung. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada Selasa 6 Agustus mengatakan hanya tokoh masyarakat daerah setempat yang diundang dan bisa datang langsung ke istana di IKN. Meski begitu, Pemprov Kaltim akan menyediakan live streaming sehingga kemerihan tetap dapat dinikmati. Rencananya live streaming ini akan ditayangkan di Pentas City Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda. Adapun total ada 1.000 undangan untuk masing-masing upacara di pagi dan sore hari. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya Selasa 6 Agustus mengungkapkan pemerintah lebih memprioritaskan warga lokal sebagai peserta upacara. Hal ini mempertimbangkan terbatasnya tempat dan fasilitas di IKN. Pernyataan Pratikno ini merespons antusiasme sejumlah pihak mengajukan izin agar bisa hadir saat upacara. Pratikno berujar, jika mengundang tamu dari luar daerah akan memerlukan dukungan logistik tambahan. Biaya upacara HUT RI tahun ini dipastikan membengkak dari tahun lalu. Pasalnya untuk kali pertama, upacara akan dilaksanakan di 2 tempat sekaligus, yakni di IKN dan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pada Selasa 6 Agustus tidak mengetahui pasti kenaikan anggaran pada pelaksanaan upacara tahun ini. Meski begitu, Pratikno mengklaim kenaikan anggarannya tidak signifikan. Namun, Pratikno tak bisa menjelaskan secara detail mengenai kenaikan anggaran kegiatan upacara HUT RI ini. Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan tidak semua menteri akan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dijelaskan olehnya, kehadiran para menteri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pengalaman penyelenggaraan upacara sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga membantah kabar yang menyebut Istana menyewa 1.000 mobil Alphard untuk para tamu. Ia berujar pemerintah akan memfasilitasi transportasi berupa bus menuju tempat upacara. Kendaraan bus dipilih karena jalur transportasi dari Balikpapan menuju IKN yang terbatas, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung.
Pembangunan IKN hingga kini terus disorot oleh masyarakat, khususnya bangunan Istana Garuda IKN. Netizen menilai penampakan Istana Garuda berbeda jauh dari desain awal yang berwarna hijau. Bahkan netizen menyebut penampakan Istana Garuda IKN suram seperti kelelawar. Merespons kritikan tersebut, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono pada Selasa 6 Agustus menjelaskan, bangunan Istana Garuda terbuat dari bilah-bilah perunggu yang akan teroksidasi sehingga warnanya berubah jadi hijau cerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari perancang Istana IKN, Inyoman Nuarta. Lebih lanjut, Basuki berujar bahwa bagian sayap Istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal yang berwarna cerah. Meski menyebut akan terjadi oksidasi, namun Basuki tak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam kesempatan terpisah, Basuki mengatakan bahwa Istana Garuda sebagai simbol kemandirian bangsa Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, istana yang ada di Jakarta merupakan peninggalan. Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto saat meninjau pembangunan Istana Negara di IKN Rabu 7 Agustus. Menurut Hadi, pembangunan istana kini sudah mencapai lebih dari 90%. Tinggal menghitung hari menuju gelaran upacara HUT ke-79 RI di IKN. Terkait hal tersebut, fasilitas dan sarana di IKN disebut sudah siap untuk menyambut para tamu undangan. Ketua Satgas Pembangunan IKN, Dani Suma Dilaga, dalam keterangan pada Kamis 8 Agustus mengatakan untuk upacara, lapangan dan Istana Negara sudah siap 100%. Bahkan, panggung hormatan untuk upacara juga sudah dipersiapkan. Pun sama halnya dengan air bersih yang kini sudah mengaliri istana hingga kantor-kantor. Menurut Dani, sumber air berasal dari Bendungan Sepaku dan Indeks Sepaku. Terkait upacara ini akan direncanakan dilakukan kirap bendera pusaka merah putih dari Monas menuju IKN yang digelar pada Sabtu 10 Juli pukul 8 pagi. Nih, Pak, nanti pada saat Nah, itu ya, yang jauh itu tadi, itu kemarin baru dilihat. Jadi, terutama Istana Negara dan juga lapangan upacara sudah betul-betul siap. Bahkan panggung sudah disiapkan, sudah disiapkan untuk acara 17 Agustus tersebut. Sudah disiapkan. Pak, untuk kirap sendiri Pak di tanggal 7, rencananya kan tanggal 10 Agustus. Iya, iya. Itu teknisnya mungkin bisa dijelaskan singkat seperti apa sih Pak? Saya kurang ini ya, tapi tentu saja kirap ini kan akan datang. Itu dari Jakarta, kemudian dari mendarat di Bandara Sebinggan, kemudian nanti melalui jalan tol dan menuju sini. Di saat kita sambut lah. Jadi kirap bendera pusaka itu. Jadi datang dari Jakarta, di sana kirap juga di Jakartanya. Kemudian ke Bandara Halim, kemudian Bandara Sebinggan, dari Bandara Sebinggan menuju IKN melalui tol. Berarti di dua tempat secara bersamaan ya Pak ya? Iya, langsung maksudnya langsung. Langsung barengan gitu ya? Dari Jakarta menuju ke sini kirapnya. Oke. Menuju sini. Ini kan Pak, saluran air di IKN ini kan diklaim sudah bisa digunakan. Nah, sejauh ini sudah bisa dialirkan kemana saja Pak? Ini sudah, baru saya mengecek tadi sudah mulai masuk ke rumah istana, ke kantor-kantor, kemudian ke taman, ke rumah-rumah. Sudah secara bertahap masuk ya, insya Allah nanti sudah masuk semua ke persil-persil yang ada. Mengenai pasokan air sendiri itu sumbernya dari mana dan apa lancar atau tidak? Ya, ada 2 sumber air baku yang kita siapkan, yaitu Bendungan Besar, Sepaku Semoy, dan Indeks Sepaku. Indeks Sepaku itu kayak kolam ya, Sungai Sepaku kita ini kan.
Dua-duanya mempunyai kapasitas bendungan itu 2.500 liter per detik. Terus intake paku itu sekitar 3.000 liter per detik. Saat ini kita gunakan yang intake paku, cukup itu untuk diproses oleh instalasi pengolahan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Heboh Garuda IKN terkesan mistis, mirip kelelawar, begini kata Basuki dan Roy Suryo. Bentuk Garuda raksasa IKN atau Istana Garuda IKN menjadi viral. Netizen menilai, terlihat suram dan lebih mirip burung mistis. Bahkan, sekilas mirip kelelawar dan bernuansa horor, apalagi warga Garuna yang menunduk berwarna gelap. Menanggapi ini, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, Garuda IKN terbuat dari bilah-bilah perunggu nanti menjadi hijau cerah. Menurut Pak Nyoman Nuarta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebab, bahannya dari perunggu sehingga untuk menunggu proses oksidasinya butuh waktu. Itu kan perunggu dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK. Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN jangka panjang, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin meluruskan persepsi negatif mistis dan santet di Kalimantan. Namun Kalimantan sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dia mengaku pernah mengalaminya, jadi tak hanya di Kalimantan, di Banten, Banyuwangi di mana ada. Jadi tergantung persepsi, tetapi soal Garuda IKN tidak seperti itu. Komentar keras datang dari pakar telematika Roy Suryo mengatakan, banyak warganet yang menyatakan, Garuda IKN mirip Istana Lord Voldemort, seorang tokoh di film Harry Potter, tokoh ciptaan J.K. Rowling di novelnya terbitan 1997 hingga 2007. Ia menilai, dari sisi desain, bangunan berbentuk burung tak 100% orisinal. Sebab, patung burung raksasa sebelumnya ada di Jatayu Earth Center, negara bagian Kerala India. Lebih kecil karena ukuran panjang 61 meter, dan lebar sayap 45 meter, meski lebih kecil. Namun, patung karya seniman India Rajiv Anchal ini memiliki makna perjuangan, menceritakan kisah Ramayana di mana Jatayu berjuang melawan Rahwana menyelamatkan Sinta, namun ia kalah dan tinggal satu sayapnya. Sementara IKN dibuat dengan ukuran 177 meter, lengkungan sepanjang 239 meter dan tinggi 77 meter, total bobot patung 1.398,3 ton. Menurut Roy Suryo mengutip dari pendapat warganet belum ada penjelasan tentang maknanya. Apalagi kalau mau dikatakan, istana rakyat, sebagaimana konsepnya semula. Kalau ingin istana Garuda IKN bermartabat, seharusnya memang mau introspeksi diri agar jangan bisa disebut, rumah Voldemort, terlalu, tandas Roy Suryo. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Terkait dengan persiapan upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN, muncul kabar bahwa pemerintah menyewa 1.000 mobil mewah untuk para tamu undangan. Mengenai hal ini, Istana memberikan bantahannya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan pada Rabu 7 Agustus mengatakan, Istana tak pernah menyewa 1.000 unit mobil Alphard di IKN untuk para tamu. Heru mengatakan untuk akomodasi para tamu, Istana menyiapkan bus yang nantinya akan digunakan oleh para tamu undangan mulai dari gubernur, kapolda, hingga pangdam. Kendaraan bus dipilih karena terbatasnya infrastruktur di IKN dari Balikpapan, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Dikatakan oleh Heru bahwa pemerintah melarang tamu dan para ASN untuk membawa kendaraan pribadi menuju IKN. Pemerintah pun hanya membutuhkan 30 mobil yang digunakan untuk rombongan presiden. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan anggaran penyewaan bus ditanggung oleh negara. Terkait kabar harga sewa mobil per unit oleh warga lokal yang mencapai 25 juta rupiah per hari, Pratikno mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia memastikan pihaknya tidak menggunakan jasa penyewaan lokal.
Kegiatan upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang dipastikan hanya dihadiri oleh para tamu undangan saja. Sementara itu untuk warga lokal belum diperbolehkan untuk mengikuti upacara secara langsung. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada Selasa 6 Agustus mengatakan hanya tokoh masyarakat daerah setempat yang diundang dan bisa datang langsung ke istana di IKN. Meski begitu, Pemprov Kaltim akan menyediakan live streaming sehingga kemerihan tetap dapat dinikmati. Rencananya live streaming ini akan ditayangkan di Pentas City Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda. Adapun total ada 1.000 undangan untuk masing-masing upacara di pagi dan sore hari. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya Selasa 6 Agustus mengungkapkan pemerintah lebih memprioritaskan warga lokal sebagai peserta upacara. Hal ini mempertimbangkan terbatasnya tempat dan fasilitas di IKN. Pernyataan Pratikno ini merespons antusiasme sejumlah pihak yang mengajukan izin agar bisa hadir saat upacara. Pratikno berujar, jika mengundang tamu dari luar daerah akan memerlukan dukungan logistik tambahan. Biaya upacara HUT RI tahun ini dipastikan membengkak dari tahun lalu. Pasalnya untuk kali pertama, upacara akan dilaksanakan di 2 tempat sekaligus, yakni di IKN dan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pada Selasa 6 Agustus tidak mengetahui pasti kenaikan anggaran pada pelaksanaan upacara tahun ini. Meski begitu, Pratikno mengklaim kenaikan anggarannya tidak signifikan. Namun, Pratikno tak bisa menjelaskan secara detail mengenai kenaikan anggaran kegiatan upacara HUT RI ini. Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan tidak semua menteri akan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dijelaskan olehnya, kehadiran para menteri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pengalaman penyelenggaraan upacara sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga membantah kabar yang menyebut istana menyewa 1.000 mobil Alphard untuk para tamu. Ia berujar pemerintah akan memfasilitasi transportasi berupa bus menuju tempat upacara. Kendaraan bus dipilih karena jalur transportasi dari Balikpapan menuju IKN yang terbatas, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Pembangunan IKN hingga kini terus disorot oleh masyarakat, khususnya bangunan Istana Garuda IKN. Netizen menilai penampakan Istana Garuda berbeda jauh dari desain awal yang berwarna hijau. Bahkan netizen menyebut penampakan Istana Garuda IKN suram seperti kelelawar. Merespons kritikan tersebut, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono pada Selasa 6 Agustus menjelaskan, bangunan Istana Garuda terbuat dari bilah-bilah perunggu yang akan teroksidasi sehingga warnanya berubah jadi hijau cerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari perancang Istana IKN, Inyoman Nuarta. Lebih lanjut, Basuki berujar bahwa bagian sayap Istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal yang berwarna cerah.
Meski menyebut akan terjadi oksidasi, namun Basuki tak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam kesempatan terpisah, Basuki mengatakan bahwa Istana Garuda sebagai simbol kemandirian bangsa Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, istana yang ada di Jakarta merupakan peninggalan kolonial Belanda. Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto saat meninjau pembangunan Istana Negara di IKN Rabu 7 Agustus. Menurut Hadi, pembangunan istana kini sudah mencapai lebih dari 90%. Tinggal menghitung hari menuju gelaran upacara HUT ke-79 RI di IKN. Terkait hal tersebut, fasilitas dan sarana di IKN disebut sudah siap untuk menyambut para tamu undangan. Ketua Satgas Pembangunan IKN, Dani Suma Dilaga, dalam keterangan pada Kamis 8 Agustus mengatakan untuk upacara, lapangan dan istana negara sudah siap 100%. Bahkan, panggung hormatan untuk upacara juga sudah dipersiapkan. Pun sama halnya dengan air bersih yang kini sudah mengaliri istana hingga kantor-kantor. Menurut Dani, sumber air berasal dari Bendungan Sepaku dan Indeks Sepaku. Terkait upacara ini akan direncanakan dilakukan kirap bendera pusaka merah putih dari Monas menuju IKN yang digelar pada Sabtu 10 Juli pukul 8 pagi. Nih, Pak, nanti pada saat Nah, itu ya, yang jalur itu tadi, itu kemarin baru dilihat. Jadi, terutama Istana Negara dan juga lapangan upacara sudah betul-betul siap. Bahkan panggung sudah disiapkan, sudah disiapkan untuk acara 17 Agustus tersebut. Sudah siap. Pak, untuk kirap sendiri Pak di tanggal 7, rencananya kan tanggal 10 Agustus. Iya, besok. iya. Itu teknisnya mungkin bisa dijelaskan singkat seperti apa sih Pak? Saya kurang ini ya, tapi tentu saja kirap ini kan akan datang. Itu dari Jakarta, kemudian dari mendarat di Bandara Sebinggan, kemudian nanti melalui jalan tol dan menuju sini. Di saat kita sambut lah. Jadi kirap bendera pusaka itu. Jadi datang dari Jakarta, di sana kirap juga di Jakartanya. Kemudian ke Bandara Halim, kemudian Bandara Sebinggan, dari Bandara Sebinggan menuju IKN melalui tol. Berarti di dua tempat secara bersamaan ya Pak ya? Iya, langsung barengan gitu ya? Dari Jakarta menuju ke sini kirapnya. Oke. Menuju sini. Ini kan Pak, saluran air di IKN ini kan diklaim sudah bisa digunakan. Nah, sejauh ini sudah bisa dialirkan kemana saja Pak? Ini sudah baru saya mengecek tadi, sudah mulai masuk ke rumah istana, ke kantor-kantor, kemudian ke taman, ke rumah-rumah. Sudah secara bertahap masuk ya, insya Allah nanti sudah masuk semua ke persil-persil yang ada. Mengenai pasokan air sendiri itu sumbernya dari mana dan apa lancar atau tidak? Ya, ada 2 sumber air baku yang kita siapkan, yaitu Bendungan Besar, Sepaku Semoy, dan Inteks Sepaku. Inteks Sepaku itu kayak kolam ya, Sungai Sepaku kita inikan. Dua-duanya mempunyai kapasitas bendungan itu 2.500 liter per detik. Terus Inteks Sepaku itu sekitar 3.000 liter per detik. Saat ini kita gunakan yang Inteks Sepaku, cukup itu untuk diproses oleh instalasi pengolahan. Masih dalam Viral News kali ini, saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Heboh Garuda IKN terkesan mistis, mirip kelelawar, begini kata Basuki dan Roy Suryo. Bentuk Garuda raksasa IKN atau Istana Garuda IKN menjadi viral. Netizen menilai, terlihat suram dan lebih mirip burung mistis. Bahkan, sekilas mirip kelelawar dan bernuansa horor, apalagi warga Garuna yang menunduk berwarna gelap. Menanggapi ini, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadi Mulyono mengatakan, Garuda IKN terbuat dari bilah-bilah perunggu nanti menjadi hijau cerah.
Menurut Pak Nyoman Nuarta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebab, bahannya dari perunggu sehingga untuk menunggu proses oksidasinya butuh waktu. Itu kan perunggu dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK. Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN jangka panjang, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin meluruskan persepsi negatif mistis dan santet di Kalimantan. Namun Kalimantan sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dia mengaku pernah mengalaminya, jadi tak hanya di Kalimantan, di Banten, Banyuwangi di mana ada. Jadi tergantung persepsi, tetapi soal Garuda IKN tidak seperti itu. Komentar keras datang dari pakar telematika Roy Suryo mengatakan, banyak warganet yang menyatakan, Garuda IKN mirip Istana Lord Voldemort, seorang tokoh di film Harry Potter, tokoh ciptaan J.K. Rowling di novelnya terbitan 1997 hingga 2007. Ia menilai, dari sisi desain, bangunan berbentuk burung tak 100% orisinal. Sebab, patung burung raksasa sebelumnya ada di Jatayu Earth Center, negara bagian Kerala India. Lebih kecil karena ukuran panjang 61 meter, dan lebar sayap 45 meter, meski lebih kecil. Namun, patung karya seniman India Rajiv Anchal ini memiliki makna perjuangan, menceritakan kisah Ramayana di mana Jatayu berjuang melawan Rahwana menyelamatkan Sinta, namun ia kalah dan tinggal satu sayapnya. Sementara IKN dibuat dengan ukuran 177 meter, lengkungan sepanjang 239 meter dan tinggi 77 meter, total bobot patung 1.398,3 ton. Menurut Roy Suryo mengutip dari pendapat warganet belum ada penjelasan tentang maknanya. Apalagi kalau mau dikatakan, istana rakyat, sebagaimana konsepnya semula. Kalau ingin istana Garuda IKN bermartabat, seharusnya memang mau introspeksi diri agar jangan bisa disebut, rumah Voldemort, terlalu, tandas Roy Suryo. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Terkait dengan persiapan upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN, muncul kabar bahwa mobil mewah untuk para tamu undangan. Mengenai hal ini, Istana memberikan bantahannya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan pada Rabu 7 Agustus mengatakan, Istana tak pernah menyewa 1.000 unit mobil Alphard di IKN untuk para tamu. Heru mengatakan untuk akomodasi para tamu, Istana menyiapkan bus yang nantinya akan digunakan oleh para tamu undangan mulai dari gubernur, kapolda, hingga pangdam. Kendaraan bus dipilih karena terbatasnya infrastruktur di IKN dari Balikpapan. Terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Dikatakan oleh Heru bahwa pemerintah melarang tamu dan para ASN untuk membawa kendaraan pribadi menuju IKN. Pemerintah pun hanya membutuhkan 30 mobil yang digunakan untuk rombongan presiden. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan anggaran penyewaan bus ditanggung oleh negara. Terkait kabar harga sewa mobil per unit oleh warga lokal yang mencapai 25 juta rupiah per hari, Pratikno mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia memastikan pihaknya tidak menggunakan jasa penyewaan lokal. Kegiatan upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang dipastikan hanya dihadiri oleh para tamu undangan saja. Sementara itu untuk warga lokal belum diperbolehkan untuk mengikuti upacara secara langsung. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada Selasa 6 Agustus mengatakan hanya tokoh masyarakat daerah setempat yang diundang dan bisa datang langsung ke istana di IKN. Meski begitu, Pemprov Kaltim akan menyediakan live streaming sehingga kemerihan tetap dapat dinikmati. Rencananya live streaming ini akan ditayangkan di Pentas City Kota Balikpapan
dan Big Mall Kota Samarinda. Adapun total ada 1.000 undangan untuk masing-masing upacara di pagi dan sore hari. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya Selasa 6 Agustus mengungkapkan pemerintah lebih memprioritaskan warga lokal sebagai peserta upacara. Hal ini mempertimbangkan terbatasnya tempat dan fasilitas di IKN. Pernyataan Pratikno ini merespons antusiasme sejumlah pihak yang mengajukan izin agar bisa hadir saat upacara. Pratikno berujar, jika mengundang tamu dari luar daerah akan memerlukan dukungan logistik tambahan. Biaya upacara HUT RI tahun ini dipastikan membengkak dari tahun lalu. Pasalnya untuk kali pertama, upacara akan dilaksanakan di 2 tempat sekaligus, yakni di IKN dan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan tidak mengetahui pasti kenaikan anggaran pada pelaksanaan upacara tahun ini. Meski begitu, Pratikno mengklaim kenaikan anggarannya tidak signifikan. Namun, Pratikno tak bisa menjelaskan secara detail mengenai kenaikan anggaran kegiatan upacara HUT RI ini. Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan tidak semua menteri akan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dijelaskan olehnya, kehadiran para menteri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pengalaman penyelenggaraan upacara sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, kabar yang menyebut Istana menyewa 1.000 mobil Alphard untuk para tamu. Ia berujar pemerintah akan memfasilitasi transportasi berupa bus menuju tempat upacara. Kendaraan bus dipilih karena jalur transportasi dari Balikpapan menuju IKN yang terbatas, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Pembangunan IKN hingga kini terus disorot oleh masyarakat, khususnya bangunan Istana Garuda IKN. Netizen menilai penampakan Istana Garuda berbeda jauh dari desain awal yang berwarna hijau. Bahkan netizen menyebut penampakan Istana Garuda IKN suram seperti kelelawar. Merespons kritikan tersebut, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono pada Selasa 6 Agustus menjelaskan, bangunan Istana Garuda terbuat dari bilah perunggu yang akan teroksidasi sehingga warnanya berubah jadi hijau cerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari perancang Istana IKN, Inyoman Nuarta. Lebih lanjut, Basuki berujar bahwa bagian sayap Istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal yang berwarna cerah. Meski menyebut akan terjadi oksidasi, namun Basuki tak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam kesempatan terpisah, Basuki mengatakan bahwa Istana Garuda sebagai simbol kemandirian bangsa Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, istana yang ada di Jakarta merupakan peninggalan kolonial Belanda. Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto saat meninjau pembangunan Istana Negara di IKN Rabu 7 Agustus. Menurut Hadi, pembangunan istana kini sudah mencapai lebih dari 90%.
Tinggal menghitung hari menuju gelaran upacara HUT ke-79 RI di IKN. Terkait hal tersebut, fasilitas dan sarana di IKN disebut sudah siap untuk menyambut para tamu undangan. Ketua Satgas Pembangunan IKN, Dani Suma Dilaga, dalam keterangan pada Kamis 8 Agustus mengatakan untuk upacara, lapangan dan istana negara sudah siap 100%. Bahkan, panggung hormatan untuk upacara juga sudah dipersiapkan. Pun sama halnya dengan air bersih yang kini sudah mengaliri istana hingga kantor-kantor. Menurut Dani, sumber air berasal dari Bendungan Sepaku dan Indeks Sepaku. Terkait upacara ini akan direncanakan dilakukan kirap bendera pusaka merah putih dari Monas menuju IKN yang digelar pada Sabtu 10 Juli pukul 8 pagi. Nih, Pak, nanti pada saat Nah, itu ya, yang Galuh itu tadi, itu kemarin baru dilihat. Jadi, terutama Istana Negara dan juga lapangan upacara sudah betul-betul siap. Bahkan panggung sudah disiapkan, sudah disiapkan untuk acara 17 Agustus tersebut. Sudah disiapkan. Pak, untuk kirap sendiri Pak di tanggal 7, rencananya kan tanggal 10 Agustus. Iya, iya. Itu teknisnya mungkin bisa dijelaskan singkat seperti apa sih Pak? Saya kurang ini ya, tapi tentu saja kirap ini kan akan datang. Itu dari Jakarta, kemudian dari mendarat di Bandara Sebinggan, kemudian nanti melalui jalan tol dan menuju sini. Di saat kita sambut lah. Jadi kirap bendera pusaka itu. Jadi datang dari Jakarta, di sana kirap juga di Jakartanya. Kemudian ke Bandara Halim, kemudian Bandara Sebinggan, dari Bandara Sebinggan menuju IKN melalui tol. Berarti di dua tempat secara bersamaan ya Pak ya? Iya, langsung maksudnya langsung barengan gitu ya? Dari Jakarta menuju ke sini kirapnya. Gitu. Menuju sini. Ini kan Pak, saluran air di IKN ini kan diklaim sudah bisa digunakan. Nah, sejauh ini sudah bisa dialirkan kemana saja Pak? Ini sudah baru saya mengecek tadi, sudah mulai masuk ke rumah istana, ke kantor-kantor, kemudian ke taman, ke rumah-rumah. Sudah secara bertahap masuk ya, insya Allah nanti sudah masuk semua ke persil-persil yang ada. Mengenai pasokan air sendiri itu sumbernya dari mana dan apa lancar atau tidak? Ya, ada 2 sumber air baku yang kita siapkan, yaitu Bendungan Besar Sepaku Semoy dan Indeks Sepaku. Indeks Sepaku itu kayak kolam ya, Sungai Sepaku kita inikan. Dua-duanya mempunyai kapasitas bendungan itu 2.500 liter per detik. Terus Indeks Sepaku itu sekitar 3.000 liter per detik. Saat ini kita gunakan yang Indeks Sepaku, cukup itu untuk diproses oleh instalasi pengolahan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Heboh Garuda IKN terkesan mistis, mirip kelelawar, begini kata Basuki dan Roy Suryo. Bentuk Garuda raksasa IKN atau Istana Garuda IKN menjadi viral. Netizen menilai, terlihat suram dan lebih mirip burung mistis. Bahkan, sekilas mirip kelelawar dan bernuansa horor, apalagi warga Garuna yang menunduk berwarna gelap. Menanggapi ini, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, Garuda IKN terbuat dari bilah-bilah perunggu nanti menjadi hijau cerah. Menurut Pak Nyoman Nuarta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebab, bahannya dari perunggu sehingga untuk menunggu proses oksidasinya butuh waktu. Itu kan perunggu dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK. Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN jangka panjang, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin meluruskan persepsi negatif mistis dan santet di Kalimantan. Namun Kalimantan sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dia mengaku pernah mengalaminya, jadi tak hanya di Kalimantan, di Banten, Banyuwangi di mana ada. Jadi tergantung persepsi, tetapi soal Garuda IKN tidak seperti itu. Komentar keras datang dari pakar telematika Roy Suryo mengatakan, banyak warganet yang menyatakan, Garuda IKN mirip Istana Lord Voldemort, seorang tokoh di film Harry Potter, tokoh ciptaan J.K. Rowling di novelnya terbitan 1997 hingga 2007. Ia menilai, dari sisi desain, bangunan berbentuk burung tak 100% orisinal.
Burung raksasa sebelumnya ada di Jatayu Earth Center, negara bagian Kerala, India. Lebih kecil karena ukuran panjang 61 meter, dan lebar sayap 45 meter, meski lebih kecil. Namun, patung karya seniman India Rajiv Anchal ini memiliki makna perjuangan, menceritakan kisah Ramayana di mana Jatayu berjuang melawan Rahwana menyelamatkan Sinta, namun ia kalah dan tinggal satu sayapnya. Sementara IKN dibuat dengan ukuran 177 meter, lengkungan sepanjang 239 meter dan tinggi 77 meter, total bobot patung 1.398,3 ton. Menurut Roy Suryo mengutip dari pendapat warganet belum ada penjelasan tentang maknanya. Apalagi kalau mau dikatakan, istana rakyat, sebagaimana konsepnya semula. Kalau ingin istana Garuda IKN bermartabat, seharusnya memang mau introspeksi diri agar jangan bisa disebut, rumah Voldemort, terlalu, tandas Roy Suryo. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Terkait dengan persiapan upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN, muncul kabar bahwa pemerintah menyewa 1.000 mobil mewah untuk para tamu undangan. Mengenai hal ini, Istana memberikan bantahannya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan pada Rabu 7 Agustus mengatakan, Istana tak pernah menyewa 1.000 unit mobil Alphard di IKN untuk para tamu. Heru mengatakan untuk akomodasi para tamu, Istana menyiapkan bus yang nantinya akan digunakan oleh para tamu undangan mulai dari gubernur, kapolda, hingga pangdam. Kendaraan bus dipilih karena terbatasnya infrastruktur di IKN dari Balikpapan, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Dikatakan oleh Heru bahwa pemerintah melarang tamu dan para ASN untuk membawa kendaraan pribadi menuju IKN. Pemerintah pun hanya membutuhkan 30 mobil yang digunakan untuk rombongan presiden. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan anggaran penyewaan bus ditanggung oleh negara. Terkait kabar harga sewa mobil per unit oleh warga lokal yang mencapai 25 juta rupiah per hari, Pratikno mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia memastikan pihaknya tidak menggunakan jasa penyewaan lokal. Kegiatan upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang dipastikan hanya dihadiri oleh para tamu undangan saja. Sementara itu untuk warga lokal belum diperbolehkan untuk mengikuti upacara secara langsung. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada Selasa 6 Agustus mengatakan hanya tokoh masyarakat daerah setempat yang diundang dan bisa datang langsung ke istana di IKN. Meski begitu, Pemprov Kaltim akan menyediakan live streaming sehingga kemerihan tetap dapat dinikmati. Rencananya live streaming ini akan ditayangkan di Pentas City Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda. Adapun total ada 1.000 undangan untuk masing-masing upacara di pagi dan sore hari. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya Selasa 6 Agustus mengungkapkan pemerintah lebih memprioritaskan warga lokal Biaya upacara HUT RI tahun ini dipastikan membengkak dari tahun lalu. Pasalnya untuk kali pertama, upacara akan dilaksanakan di 2 tempat sekaligus, yakni di IKN dan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pada Selasa 6 Agustus tidak mengetahui pasti kenaikan anggaran dan pelaksanaan upacara tahun ini. Meski begitu, Pratikno mengklaim kenaikan anggarannya tidak signifikan. Namun, Pratikno tak bisa menjelaskan secara detail
mengenai kenaikan anggaran kegiatan upacara HUT RI ini. Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan tidak semua menteri akan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dijelaskan olehnya, kehadiran para menteri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pengalaman penyelenggaraan upacara sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga membantah kabar yang menyebut istana menyewa 1.000 mobil Alphard untuk para tamu. Ia berujar pemerintah akan memfasilitasi transportasi berupa bus menuju tempat upacara. Kendaraan bus dipilih karena jalur transportasi dari Balikpapan menuju IKN yang terbatas, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Pembangunan IKN hingga kini terus disorot oleh masyarakat, khususnya bangunan Istana Garuda IKN. Netizen menilai penampakan Istana Garuda berbeda jauh dari desain awal yang berwarna hijau. Bahkan netizen menyebut penampakan Istana Garuda IKN suram seperti kelelawar. Merespons kritikan tersebut, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono pada Selasa 6 Agustus menjelaskan, bangunan Istana Garuda terbuat dari bilah-bilah perunggu yang akan teroksidasi sehingga warnanya berubah jadi hijau cerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari perancang Istana IKN, Inyoman Nuarta. Lebih lanjut, Basuki berujar bahwa bagian sayap Istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal yang berwarna cerah. Meski menyebut akan terjadi oksidasi, namun Basuki tak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam kesempatan terpisah bangsa Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, istana yang ada di Jakarta merupakan peninggalan kolonial Belanda. Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto saat meninjau pembangunan Istana Negara di IKN Rabu 7 Agustus. Menurut Hadi, pembangunan istana kini sudah mencapai lebih dari 90%. Tinggal menghitung hari menuju gelaran upacara HUT ke-79 RI di IKN. Terkait hal tersebut, fasilitas dan sarana di IKN disebut sudah siap untuk menyambut para tamu undangan. Ketua Satgas Pembangunan IKN, Dani Suma Dilaga, dalam keterangan pada Kamis 8 Agustus mengatakan untuk upacara, lapangan dan Istana Negara sudah siap 100%. Bahkan, panggung hormatan untuk upacara juga sudah dipersiapkan. Pun sama halnya dengan air bersih yang kini sudah mengaliri istana hingga kantor-kantor. Menurut Dani, sumber air berasal dari Bendungan Sepaku dan Indeks Sepaku. Terkait upacara ini akan direncanakan dilakukan kirap bendera pusaka merah putih dari Monas menuju IKN yang digelar pada Sabtu 10 Juli pukul 8 pagi. Nih, Pak, nanti pada saat Nah, itu ya, yang jalur itu tadi, itu kemarin baru dilihat. Jadi, terutama Istana Negara dan juga lapangan upacara sudah betul-betul siap. Bahkan panggung sudah disiapkan, sudah
sudah disiapkan untuk acara 17 Agustus tersebut. Sudah insya Allah. Pak, untuk kirap sendiri Pak di tanggal 7, rencananya kan tanggal 10 Agustus. Iya, iya. Itu teknisnya mungkin bisa dijelaskan singkat seperti apa sih Pak? Saya kurang ini ya, tapi tentu saja kirap ini kan akan datang. Itu dari Jakarta, kemudian dari mendarat di Bandara Sebinggan, kemudian nanti melalui jalan tol dan menuju sini. Di saat kita sambut lah. Jadi kirap bendera pusaka itu. Jadi datang dari Jakarta, di sana kirap juga di Jakartanya. Kemudian ke Bandara Halim, kemudian Bandara Sebinggan, dari Bandara Sebinggan menuju IKN melalui tol. Berarti di dua tempat secara bersamaan ya Pak ya? Iya, langsung maksudnya langsung. Langsung barengan gitu ya? Dari Jakarta menuju ke sini kirapnya. Oh, Iya, menuju sini. Ini kan Pak, saluran air di IKN ini kan diklaim sudah bisa digunakan. Nah, sejauh ini sudah bisa dialirkan kemana saja Pak? Ini sudah, baru saya mengecek tadi sudah mulai masuk ke rumah istana, ke kantor-kantor, kemudian ke taman, ke rumah-rumah. Sudah secara bertahap masuk ya, insya Allah nanti sudah masuk semua ke persil-persil yang ada. Mengenai pasokan air sendiri itu sumbernya dari mana dan apa lancar atau tidak? Ya, ada 2 sumber air baku yang kita siapkan, yaitu bendungan besar Sepaku Semoy dan Intake Sepaku. Intake Sepaku itu kayak kolam ya, Sungai Sepaku kita ini kan. Dua-duanya mempunyai kapasitas bendungan itu 2.500 liter per detik. Terus intake Sepaku itu sekitar 3.000 liter per detik. Saat ini kita gunakan yang intake Sepaku, cukup itu untuk diproses oleh instalasi pengolahan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Heboh Garuda IKN terkesan mistis, mirip kelelawar, begini kata Basuki dan Roy Suryo. Bentuk Garuda raksasa IKN atau Istana Garuda IKN menjadi viral. Netizen menilai, terlihat suram dan lebih mirip burung mistis. Bahkan, sekilas mirip kelelawar dan bernuansa horor, apalagi warga Garuna yang menunduk berwarna gelap. Menanggapi ini, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, Garuda IKN terbuat dari bilah-bilah perunggu nanti menjadi hijau cerah. Menurut Pak Nyoman Nuarta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebab, bahannya dari perunggu sehingga untuk menunggu proses oksidasinya butuh waktu. Itu kan perunggu dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK. Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN jangka panjang, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin meluruskan persepsi negatif mistis dan santet di Kalimantan. Namun Kalimantan sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dia mengaku pernah mengalaminya, jadi tak hanya di Kalimantan, di Banten, Banyuwangi di mana ada. Jadi tergantung persepsi, tetapi soal Garuda IKN tidak seperti itu. Komentar keras datang dari pakar telematika Roy Suryo mengatakan, banyak warganet yang menyatakan, Garuda IKN mirip Istana Lord Voldemort, seorang tokoh di film Harry Potter, tokoh ciptaan J.K. Rowling di novelnya terbitan 1997 hingga 2007. Ia menilai, dari sisi desain, bangunan berbentuk burung tak 100% orisinal. Sebab, patung burung raksasa sebelumnya ada di Jatayu Earth Center, negara bagian Kerala India. Lebih kecil karena ukuran panjang 61 meter, dan lebar sayap 45 meter, meski lebih kecil. Namun, patung karya seniman India Rajiv Anchal ini memiliki makna perjuangan, menceritakan kisah Ramayana di mana Jatayu berjuang melawan Rahwana menyelamatkan Sinta, namun ia kalah dan tinggal satu sayapnya. Sementara IKN dibuat dengan ukuran 177 meter, lengkungan sepanjang 239 meter dan tinggi 77 meter, total bobot patung 1.398,3 ton. Menurut Roy Suryo mengutip dari pendapat warganet belum ada penjelasan tentang maknanya. Apalagi kalau mau dikatakan, istana rakyat, sebagaimana konsepnya semula. Kalau ingin istana Garuda IKN bermartabat, seharusnya memang mau introspeksi diri agar jangan bisa disebut, rumah Voldemort, terlalu, tandas Roy Suryo. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Terkait dengan persiapan upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN, muncul kabar bahwa pemerintah
menyewa 1.000 mobil mewah untuk para tamu undangan. Mengenai hal ini, Istana memberikan bantahannya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan pada Rabu 7 Agustus mengatakan, Istana tak pernah menyewa 1.000 unit mobil Alphard di IKN untuk para tamu. Heru mengatakan untuk akomodasi para tamu, Istana menyiapkan bus yang nantinya akan digunakan oleh para tamu undangan mulai dari gubernur, kapolda, hingga pangdam. Kendaraan bus dipilih karena terbatasnya infrastruktur di IKN dari Balikpapan, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Dikatakan oleh Heru bahwa pemerintah melarang tamu dan para ASN untuk membawa kendaraan pribadi menuju IKN. Pemerintah pun hanya membutuhkan 30 mobil yang digunakan untuk rombongan presiden. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan anggaran penyewaan bus ditanggung oleh negara. Terkait kabar harga sewa mobil per unit oleh warga lokal yang mencapai 25 juta rupiah per hari, Pratikno mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia memastikan pihaknya tidak menggunakan jasa penyewaan lokal. Kegiatan upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang dipastikan hanya dihadiri oleh para tamu undangan saja. Sementara itu untuk warga lokal belum diperbolehkan untuk mengikuti upacara secara langsung. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada Selasa 6 Agustus mengatakan hanya tokoh masyarakat daerah setempat yang diundang dan bisa datang langsung ke istana di IKN. Meski begitu, Pemprov Kaltim akan menyediakan live streaming sehingga kemerihan tetap dapat dinikmati. Rencananya live streaming ini akan ditayangkan di Pentas City Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda. Adapun total ada 1.000 undangan untuk masing-masing upacara di pagi dan sore hari. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya Selasa 6 Agustus mengungkapkan pemerintah lebih memprioritaskan warga lokal sebagai peserta upacara. Hal ini mempertimbangkan terbatasnya tempat dan fasilitas di IKN. Pernyataan Pratikno ini merespons antusiasme sejumlah pihak yang mengajukan izin agar bisa hadir saat upacara. Pratikno berujar, jika mengundang tamu dari luar daerah akan memerlukan dukungan logistik tambahan. Biaya upacara HUT RI tahun ini dipastikan membengkak dari tahun lalu. Pasalnya untuk kali pertama, upacara akan dilaksanakan di 2 tempat sekaligus, yakni di IKN dan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pada Selasa 6 Agustus tidak mengetahui pasti kenaikan anggaran pada pelaksanaan upacara tahun ini. Meski begitu, Pratikno mengklaim kenaikan anggarannya tidak signifikan. Namun, Pratikno tak bisa menjelaskan secara detail mengenai kenaikan anggaran kegiatan upacara HUT RI ini. Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan tidak semua menteri akan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dijelaskan olehnya, kehadiran para menteri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pengalaman penyelenggaraan upacara sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga membantah kabar yang menyebut
Istana menyewa 1.000 mobil Alphard untuk para tamu. Ia berujar pemerintah akan memfasilitasi transportasi berupa bus menuju tempat upacara. Kendaraan bus dipilih karena jalur transportasi dari Balikpapan menuju IKN yang terbatas, terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Pembangunan IKN hingga kini terus disorot oleh masyarakat, khususnya bangunan Istana Garuda IKN. Netizen menilai penampakan Istana Garuda berbeda jauh dari desain awal yang berwarna hijau. Bahkan netizen menyebut penampakan Istana Garuda IKN suram seperti kelelawar. Merespons kritikan tersebut, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono pada Selasa 6 Agustus menjelaskan, bangunan Istana Garuda terbuat dari bilah-bilah perunggu yang akan teroksidasi sehingga warnanya berubah jadi hijau cerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari perancang Istana IKN, Inyoman Nuwarta. Lebih lanjut, Basuki berujar bahwa bagian sayap Istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal yang berwarna cerah. Meski menyebut akan terjadi oksidasi, namun Basuki tak menjelaskan yang dibutuhkan. Dalam kesempatan terpisah, Basuki mengatakan bahwa Istana Garuda sebagai simbol kemandirian bangsa Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, istana yang ada di Jakarta merupakan peninggalan kolonial Belanda. Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto saat meninjau pembangunan Istana Negara di IKN Rabu 7 Agustus. Menurut Hadi, pembangunan istana kini sudah mencapai lebih dari 90%. Tinggal menghitung hari menuju gelaran upacara HUT ke-79 RI di IKN. Terkait hal tersebut, fasilitas dan sarana di IKN disebut sudah siap untuk menyambut para tamu undangan. Ketua Satgas Pembangunan IKN, Dani Suma Dilaga, dalam keterangan pada Kamis 8 Agustus mengatakan untuk upacara, lapangan dan Istana Negara sudah siap 100%. Bahkan, panggung hormatan untuk upacara juga sudah dipersiapkan. Pun sama halnya dengan air bersih yang kini sudah mengaliri istana hingga kantor-kantor. Menurut Dani, sumber air berasal dari Bendungan Sepaku dan Indeks Sepaku. Terkait upacara ini akan direncanakan dilakukan kirap bendera pusaka merah putih dari Monas menuju IKN yang digelar pada Sabtu 10 Juli pukul 8 pagi. Nih, Pak, nanti pada saat Nah, itu ya, yang jalur itu tadi, itu kemarin baru dilihat. Jadi, terutama istana, di sana kirap juga di Jakartanya. Kemudian ke Bandara Halim, kemudian Bandara Sepinggan, dari Bandara Sepinggan menuju IKN melalui tol. berarti di dua tempat secara bersamaan ya Pak ya? Iya, langsung maksudnya langsung. Langsung barengan gitu ya? Dari Jakarta menuju ke sini kirapnya. Oh, Ya, menuju sini. Ini kan Pak, saluran air di IKN ini kan diklaim sudah bisa digunakan. Nah, sejauh ini sudah bisa dialirkan kemana saja Pak? Sudah, ini sudah, baru saya mengecek tadi sudah mulai masuk ke rumah